Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani Fitri dari kelas A1 dengan NIM 2002-4014-041. Mata kuliah Teknik Kompilasi. Saya akan menjelaskan algoritma SLR1. Algoritma SLR1 atau Simple LR1 adalah metode parsing sintaksis yang digunakan dalam kompilasi untuk menghasilkan tabel parsing LR0 dan dioptimalkan dengan menggunakan informasi look ahead set yang disederhanakan. Yang pertama, konstruksi augmented grammar. Grammar asli diperluas, augmented dengan menambahkan produksi baru sebagai aturan awal. Contohnya S, di mana S koma di mana S adalah simbol awal asli. Konstruksi closure set. Set awal closure set dibuat dengan memasukkan seluruh produksi yang dapat dihasilkan dari kernel inti suatu item dalam bentuk A di mana A dot bb A di mana A dan B adalah string terminal atau non terminal. B adalah simbol yang diikuti oleh posisi yang diindikasikan oleh dot dan A adalah simbol look ahead. Pembentukan item set dan transisi. Item set diperluas dengan menambahkan item-item yang dapat dihasilkan dari produksi-produksi yang ada di dalamnya. Transisi antar item set dilakukan dengan menggeser posisi atau menggunakan reduksi jika sudah mencapai akhir produksi. Konstruksi DFA (Deterministic Find Automaton) dibangun dengan menggunakan closure set dan konstruksi tabel dan transisi antar item set. Setiap state DFA mewakili suatu item set. Konstruksi tabel parsing. Tabel parsing SLR1 dibangun dengan mempertimbangkan reduksi dan pergeseran. Pergeseran dilakukan ketika bertemu dengan terminal, sedangkan reduksi terjadi ketika mencapai posisi akhir produksi. Penanganan konflik. Penanganan konflik dilakukan jika tabel parsing memiliki konflik shift reduce atau reduce. Operator precedence atau asosiatif digunakan untuk mengatasi konflik dalam interpretasi tabel. Algoritma SLR1 memberikan tabel parsing yang lebih sederhana dibandingkan LR1, namun juga memiliki keterbatasan dalam menangani beberapa kasus ambiguitas. Meskipun demikian, SLR1 masih banyak digunakan dan diimplementasikan parser generator karena efisiensinya. Dan adapun beberapa algoritma SLR1, salah satu teknik parsing pada teori bahasa formal dan kompilasi. Algoritma ini digunakan untuk menghasilkan parser untuk suatu tata bahasa bebas konteks. Parser ini dapat mengenali dan memproses string input berdasarkan aturan-aturan yang terdefinisi CFG. Berikut adalah beberapa penjelasan lengkap mengenai SLR1. Yang pertama, context free grammar, atau yang biasa disebut dengan CFG. Produksi. CFG terdiri dari seperangkat produksi atau aturan-aturan yang menentukan cara membentuk string dalam bahasa yang didefinisikan oleh CFG. Produksi ditulis dalam bentuk A di mana B, di mana A adalah simbol non-terminal dan B adalah urutan simbol terminal atau non-terminal. Yang kedua, item set. Closure operation. Dalam konteks LR1, kita memiliki istilah item set. Sebuah item set adalah kumpulan produksi-produksi dengan posisi tertentu. Contohnya, kita memiliki produksi A di mana A dot B, maka ini salah satu item di dalam item set.
Operasi closure digunakan untuk memperluas item set dengan menambahkan produksi-produksi baru yang dapat dijangkau dari item-item yang sudah ada. Yang ketiga ada go to operation, digunakan untuk memindahkan posisi dot dalam satu item set. Jika kita memiliki produksi A di mana A dot B, kita dapat menggunakan go to untuk memindahkan dot setelah B. LR0 item. Yang keempat ada LR0 item. Adalah item-item yang digunakan untuk membangun state machine dalam parser. Masing-masing state dalam parser akan memiliki satu LR0 item set. Yang kelima ada look ahead symbol. SLR1 parser memperluas konsep LR0 item dengan menambahkan look ahead symbol. Look ahead symbol adalah simbol yang digunakan untuk menentukan langkah selanjutnya dalam parsing. Yang keenam ada action and go to tables, menggunakan LR0 item dan look ahead symbol. Tabel-tabel action dan go to dibangun. Tabel action berisi aksi-aksi yang diambil oleh parser seperti shift, reduce, dan escape. Tabel GoTo berisi informasi perpindahan antar state dalam parser. Yang ketujuh ada conflict handling. Dalam pembangunan tabel mungkin terjadi konflik. Konflik ini dapat berupa konflik shift reduce atau reduce. Algoritma SLR1 berusaha menghindari konflik-konflik ini jika terjadi parser tidak dapat memproses input dengan benar. Yang kedelapan ada parsing. Dengan tabel action dan goto yang sudah dibangun, parser dapat membaca string input dan melakukan langkah-langkah parsing seperti shift dan reduce berdasarkan tabel yang sesuai. Algoritma SLR1 merupakan pengembangan dari konsep LR0 parser dengan menambahkan look ahead symbol untuk mengatasi beberapa konflik. Meskipun cukup kuat, algoritma ini memiliki keterbatasan dan beberapa kasus yang tidak dapat ditangani dengan baik. Algoritma parsing yang lebih canggih seperti LALR1 dan LR1 dikembangkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan ini. Dan ada pula sistem kerja parsing LR1 mengikuti serangkaian langkah yang menganalisis dan memproses input sesuai dengan grammar yang diberikan, yaitu inisialisasi stack dan state. Artinya tumpukan stack awalnya hanya berisi simbol awal, biasanya S, dan parser berada di state awal, biasanya state 0. Baca input. Simbol pertama dari input dibaca. Arahkan parsing dengan tabel. Parser menggunakan simbol saat ini ditumpukan dan simbol yang sedang dibaca untuk mencari aksi dalam tabel parsing SLR1. Aksi dapat berupa shift, reduce, atau accept. Jika aksi adalah shift, misalnya S5, simbol masukan dipindahkan ke tumpukan dan parser beralih ke state berikutnya dalam contoh state. Reduce. Jika aksi adalah reduce, misalnya R3, parser menggunakan aturan produksi yang sesuai. Dalam contoh aturan produksi ketiga, untuk mengganti sejumlah simbol ditumpukan dengan non-terminal dari produksi. Setelah reduksi, parser kembali ke state sebelumnya. Accept. Jika aksi adalah parsing berhasil dan input diterima sesuai di grammar. Konflik dan kesalahan. Parser memeriksa tabel untuk konflik shift reduce atau reduce. Jika ada, itu dapat menunjukkan grammar ambigu atau konflik yang perlu diatasi. Baik, itu saja penjelasan saya mengenai SLR1. Baik,
Kita lanjutkan materi yang kedua, yaitu penjelasan algoritma LALR1. Algoritma LALR1 adalah salah satu teknik parsing pada teori bahasa formal dan kompilasi yang merupakan pengembangan dari algoritma SLR1. Simple LR Wine Symbol LALR1 dikembangkan untuk mengatasi beberapa keterbatasan dari SLR1 dan memiliki kemampuan yang lebih baik dan mengenali tata bahasa bebas konteks. Penjelasan lengkap mengenai algoritma LR1. Yang pertama adalah Context Free Grammar yang biasa disebut dengan CFG. CFG biasa digunakan untuk mendefinisikan bahasa yang ingin diparse, terdiri dari terminal, non-terminal, dan aturan produksi. Yang kedua ada LR0 items. Seperti SLR1, LALR1 juga menggunakan konsep LR0 items sebagai dasar pembangunan step machine pada parser. LR0 items adalah aturan produksi dengan penanda posisi dot yang menunjukkan bagian mana yang telah diparse. Yang ketiga, item set. Item set adalah kumpulan LR0 items yang membentuk satu step dalam parser. Step ini membantu dalam memahami keadaan parser pada suatu saat tertentu setelah proses parsing. Yang keempat, closure operation. Operasi closure digunakan untuk memperluas item set dengan menambahkan produksi-produksi baru yang dapat dijangkau dari item-item yang sudah ada. Yang kelima, goto operation. Goto operation digunakan untuk memindahkan posisi dot dalam satu item set. Jika kita memiliki produksi A di mana A dot B, kita dapat menggunakan goto untuk memindahkan dot setelah B. Look ahead symbol. LALR1 menggunakan look ahead symbol untuk memperkaya informasi pada LR0. Item look ahead symbol adalah simbol yang diperkenalkan untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang langkah selanjutnya dalam parsing. Parsing tables menggunakan LR0 items dan look ahead symbol. Tabel-tabel action dan goto dibangun. Tabel ini menyimpan informasi tentang aksi-aksi yang harus diambil oleh parser. Shift seperti shift, reduce, dan accept. Yang kedelapan ada conflict resolution. Seperti pada algoritma parsing lainnya, dalam pembangunan tabel parsing mungkin terjadi konflik seperti shift reduce atau reduce konflik. LALR1 berusaha menangani konflik ini dengan cerdas untuk memastikan parser dapat mengatasi input dengan benar. Yang kesembilan ada parsing proses. Dengan tabel action dan goto yang sudah dibangun, parser dapat membaca dan memproses string input sesuai dengan aturan-aturan bahasa yang didefinisikan oleh CFG. Yang ke-10 ada advantage of LALR1. LALR1 memiliki keunggulan dalam mengatasi beberapa keterbatasan LR1 dan memiliki jumlah state yang lebih sedikit dibandingkan LR1, sehingga efisien secara memori. Algoritma LALR1 memanfaatkan informasi look ahead untuk membuat keputusan parsing yang lebih tepat dibandingkan SLR1. Meskipun LALR1 tidak bisa menangani semua situasi dan dalam beberapa kasus konflik parsing masih bisa terjadi. Meskipun begitu, secara umum LALR sering digunakan dalam praktik karena merupakan kompromi yang baik antara efisiensi dan kemampuan parsing yang kuat.
Baik, adapun beberapa sistem kerja parsing dengan algoritma LARC1 melibatkan beberapa tahapan penting. Dan berikut adalah langkah-langkah utama sistem kerja parsing menggunakan algoritma LARC1. Pembentukan set item mulai dengan membentuk set item awal untuk setiap produksi dalam gramatika. Setiap item adalah pasangan dari produksi dan posisi saat ini dalam produksi, disertai dengan simbol look ahead. Konstruksi DFA atau biasa yang disebut dengan deterministic find automaton ini digunakan untuk membangun DFA yang mempresentasikan keadaan parsing. Setiap keadaan dalam DFA mewakili satu item yang dihasilkan dari penambahan look ahead dan perluas kernel. Penggabungan keadaan state, identifikasi keadaan dalam DFA yang dapat digabungkan karena memiliki kernel serupa. Penggabungan dilakukan untuk mengurangi ukuran tabel parsing dan mempercepat proses parsing. Konstruksi tabel parsing. Setelah memiliki DFA yang direduksi, konstruksi tabel parsing dimulai. Tabel parsing mencakup informasi untuk mengarahkan parser berdasarkan keadaan saat ini dan simbol input yang sedang diproses. Identifikasi keadaan dalam DFA yang dapat digabungkan karena memiliki kernel serupa. Penggabungan dilakukan untuk mengurangi ukuran tabel parsing dan mempercepat proses parsing. Konstruksi tabel parsing artinya setelah memiliki DFA yang direduksi, konstruksi tabel parsing dimulai. Tabel parsing mencakup informasi untuk mengarahkan parser berdasarkan keadaan saat ini dan simbol input yang sedang diproses. Penanganan konflik artinya periksa tabel parsing untuk memastikan tidak ada konflik atau shift reduce kepada reduce. Jika terjadi konflik, solusinya dapat melibatkan teknik seperti operator predence atau asosiatif. Implementasi parser menggunakan tabel parsing yang dihasilkan. Parser akan membaca simbol input satu persatu dan melakukan aksi seperti shift, reduce, atau ACC berdasarkan tabel parsing. Pengolahan input. Jalankan parser untuk memproses input berdasarkan aturan gramatika yang telah didefinisikan. Jika parsing sukses, parser akan menghasilkan pohon uraian atau struktur data lain yang mencerminkan struktur sintaksis input. Penting untuk mencatat bahwa LAR1 berfokus pada penggabungan keadaan. Untuk mencatat bahwa LAR1 berfokus pada penggabungan keadaan untuk mengoptimalkan tabel parsing. Namun, perlu diingatkan bahwa penggabungan ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk minimalkan resiko ambiguitas dalam gramatika. Itulah tadi penjelasannya, dan contoh berikut akan sebagai berikut dan ditampilkan. Contoh cara kerja algoritma LALR1. Pemrosesan grammar. Tentukan grammar yang akan diolah. S di mana E di mana E tambah T di mana in. Konstruksi set kernel closure. Bangun set kernel closure untuk setiap aturan produksi dalam grammar. Dengan menggunakan aturan S di mana E dapat dibangun set kernel closure sebagai titik awal. Konstruksi item set. Dengan menggunakan set kernel closure, tambahkan item produksi alternatif
untuk mengkonstruksi set item yang lengkap. Konstruksi automaton state dengan set item yang lengkap. Konstruksi automaton state yang mempresentasikan keadaan parsing. Pemrosesan transisi. Tentukan transisi antar state berdasarkan simbol masukan dan simbol look ahead. Konstruksi tabel parsing. Gunakan informasi dari transisi untuk mengisi tabel parsing yang mencatat aksi shift, reduksi, atau diterima. Pemrosesan input. Gunakan tabel parsing untuk memproses masukan, melakukan shift atau reduksi berdasarkan keadaan automaton dan look ahead. Penanganan konflik. Jika terdapat konflik dalam tabel parsing, misalnya konflik reduksi atau shift reduksi, atasi konflik tersebut sesuai dengan aturan prioritas atau asosiasi. Pengulangan pemrosesan input artinya lakukan langkah-langkah pemrosesan input sampai parsing selesai atau kesalahan terdeteksi.